Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, para pendengar setia, kisah misteri, di Shy Flash Channel, serta para pembaca sekalian yang tengah menyimak di shyflash.com. Selamat datang kembali di ruang di mana bayang-bayang lama berbisik dan misteri yang terlupakan kembali menganga. Malam ini, izinkan saya, narator Anda, untuk menyalakan lilin di kegelapan dan membawa Anda ke sebuah cerita yang bukan sekadar hantu di lorong atau suara langkah kaki di atap. Ini adalah cerita tentang sebuah rumah yang bernafas, yang menawarkan surga, namun meminta bayaran yang paling mahal dari penghuninya, jiwa mereka. Sebuah kisah nyata dari sebuah kampung yang namanya saja mampu membuat bulu kuduk meremang, Kampung Lingsir. Duduklah yang nyaman, dan jangan biarkan cahaya redup. Karena malam ini, kita akan memasuki rumah yang lapar. Desa Jiriharjo terasa seperti sangkar besi yang perlahan mengerat tulang tenggorokan Mas Rizky. Setiap pagi, ia membuka matanya di kamar sempit rumah mertuanya, dan langit-langit kayu yang lapuk seolah menatapnya dengan cibiran yang sama seperti yang kerap dilontarkan Pak Hadi. Bau tanah lembab dari sungai di belakang rumah menyusup lewat celah-celah dinding, bercampur dengan aroma kopi pahit yang selalu diseduh ayah mertuanya, seperti ritual penyambutan hari baru yang penuh celah. "Masih tidur, Bang? Ayah sudah di teras," bisik Dinda. Suaranya lirih bagai angin yang takut menerbangkan dedaunan. Matanya, yang dulu selalu berbinar saat memandang Rizky, kini seringkali redup, dipenuhi oleh kabut keprihatinan. Rizky hanya mengangguk, menelan ludah yang terasa seperti kerikil tajam. Ia bangun, mengenakan kaos oblongnya yang sudah pudar, dan melangkah keluar kamar. Pak Hadi sudah duduk di kursi rotan tua, asap rokok kreteknya membentuk pilin-pilin abu-abu yang malas di udara pagi. "Ah, si montir hebat sudah bangun," ucapnya tanpa menoleh. "Semoga hari ini dapat rezeki lebih, biar cepat-cepat cari rumah sendiri. Anak saya tidak pantas tinggal di gubuk seperti ini." Kalimat itu seperti pisau tumpul yang digosokkan berulang pada luka yang sama. Rizky hanya menunduk, mengucapkan salam dengan suara serak, lalu berjalan menuju dapur. Di sana, ibu mertuanya, Bu Siti, sedang menyendok nasi ke dalam rantang. "Ini bekalmu, Rizky. Jangan lupa makan siang," katanya dengan senyum tipis yang penuh belas kasihan. Belas kasihan itu justru yang membuat Rizky makin tertekan. Ia merasa seperti anak kecil yang tak mampu berdiri sendiri. Perjalanan ke bengkel di desa sebelah selalu melelahkan. Sepeda motornya yang sudah tua sering mogok di tengah jalan, memaksanya mendorong di bawah terik matahari. Di bengkel, kakak iparnya, Eko, adalah satu-satunya pelipur lara. "Sudah, jangan dipikirkan omongan Pak Hadi. Dia memang dari dulu begitu," kata Eko suatu siang, sambil membersihkan tangannya yang penuh oli. "Tapi, kalau kau memang ingin pindah, aku dengar ada kabar tentang sebuah rumah." Rizky mengangkat kepala. "Rumah? Iya, sebuah rumah besar di tepi hutan, dekat aliran sungai kecil. Katanya kosong dan bisa ditempati. Pemiliknya seorang janda tua, baik hati. Mungkin bisa kau tanya." Eko mengeluarkan secarik kertas dari sakunya, dengan coretan peta sederhana. "Tapi, desanya aneh, Zuk. Namanya Kampung Lingsir. Jarang yang tahu, letaknya tersembunyi." Harapan, bagaikan nyala api kecil di kegelapan, tiba-tiba muncul di dada Rizky. Ia menerima kertas itu dengan tangan gemetar. Mungkin ini jalan keluar, mungkin ini cara untuk membawa Dinda keluar dari tekanan dan cibiran. Ia tidak peduli dengan desa yang aneh. Baginya, yang penting adalah sebuah tempat yang bisa ia sebut rumah, di mana ia tak perlu mendengar sindiran setiap hari. Malam itu, di kamar mereka yang pengap, Rizky membisikkan rencananya kepada Dinda. "Rumah itu gratis, Din. Tidak bayar sewa, kita bisa mulai hidup baru." Dinda memandangnya dengan mata lebar. "Gratis? Di mana, Bang? Kenapa bisa gratis? Pemiliknya baik, namanya Naya Lastri. Katanya hanya ingin rumahnya ditempati, tidak sampai rusak." Rizky memegangi tangan istrinya. "Ayo kita coba, kita lihat besok." Dinda ragu, ada firasat kecil yang berdenyut di hatinya, peringatan samar yang tak bisa ia ucapkan. Tapi ketika ia melihat wajah suaminya yang penuh harap dan luka, ia pun mengangguk pelan. "Baiklah, Bang, kita lihat." Keesokan harinya, dengan alasan mengantar supplier spare part, Rizky membawa motornya menyusuri jalan yang semakin menyempit. Peta dari Eko membawanya meninggalkan jalan aspal,
masuk ke jalur tanah berbatu yang dikelilingi oleh rimbunnya pepohonan. Udara berubah menjadi dingin dan sunyi, seolah suara kehidupan tertahan oleh daun-daun yang terlalu lebat. Burung-burung pun tak berkicau. Setelah hampir 1 jam, ia sampai di sebuah jembatan kayu tua yang melintasi sungai kecil berair keruh. Jembatan itu tampak rapuh, beberapa papannya sudah lapuk dan hilang. Di seberang, terlihat hamparan hutan yang gelap. Tidak ada tanda-tanda permukiman. Rizky hampir memutuskan untuk pulang, tetapi sesuatu menariknya untuk terus melangkah. Dengan hati-hati, ia menyeberangi jembatan yang bergoyang di setiap langkahnya. Saat kakinya menginjak tanah di seberang, ia melihatnya, sebuah rumah besar bergaya kolonial, berdiri megah di balik pepohonan. Rumah itu terawat dengan baik, cat putihnya masih tampak bersih, jendela-jendela kacanya berkilauan diterpa sinar matahari yang temaram. Tapi ada yang aneh, tidak ada halaman, tidak ada pagar. Rumah itu seolah ditanam langsung di tengah hutan, dikelilingi oleh akar-akar dan semak belukar. Rizky mendekat, pintu utama terbuka perlahan, dan dari dalam muncul seorang perempuan tua dengan rambut putih yang disanggul rapi. Ia mengenakan kebaya sederhana dan senyum yang terlihat hangat, namun matanya berwarna abu-abu pucat, seperti air sungai di hari berkabut. "Mas Rizky, bukan, sudah kutunggu," kata perempuan itu, suaranya lembut namun beresonansi aneh di keheningan hutan. "Saya Naya Lastri, silakan masuk." Rizky, yang terkejut karena namanya disebut, mengikuti perempuan itu masuk. Interior rumah itu jauh lebih luas dari yang terlihat dari luar. Ruang tamu dihiasi perabotan kayu tua yang masih kokoh, namun tidak ada debu, tidak ada jejak waktu. Semuanya bersih dan tertata rapi, seperti dirawat setiap hari. "Rumah ini bisa kau tempati, Mas Rizky. Bawa istrimu, tidak perlu bayar sewa, tidak ada kontrak. Tinggal saja di sini," ujar Naya Lastri sambil menyodorkan segelas teh yang sudah tersedia di atas meja. Teh itu hangat, menguap wangi melati. "Mengapa begitu baik, Bu?" tanya Rizky, masih tidak percaya. Naya Lastri tersenyum lebih lebar, namun senyum itu tidak sampai ke matanya yang tetap datar. "Rumah butuh penghuni agar tidak kesepian. Tapi," ia mencondongkan tubuh, suaranya berubah menjadi bisikan yang menusuk, "ada satu syarat. Hanya satu, jangan pernah membawa tamu ke sini. Siapapun itu, keluarga, sahabat, tetangga. Rumah ini hanya untuk kalian berdua. Apakah kamu mengerti?" Rizky mengangguk, tanpa benar-benar memproses kata-kata itu. Pikirannya sudah dipenuhi oleh gambaran ia dan Dinda tinggal di rumah indah ini, jauh dari cibiran Pak Hadi. "Saya mengerti, Bu." "Bagus." Naya Lastri berdiri. "Kamu bisa pindah kapan saja. Selamat datang di rumahmu." Saat Rizky keluar dan menoleh ke belakang, Naya Lastri sudah menghilang. Pintu rumah tertutup dengan sendirinya. Ia berjalan kembali ke jembatan kayu dengan langkah ringan, hatinya dipenuhi oleh euforia. Ia tidak memperhatikan bahwa di balik jendela rumah, sebuah bayangan hitam berdiri mematung, mengawasinya pergi. Ia juga tidak menyadari bahwa di peta yang diberikan Eko, tulisan "Kampung Lingsir" perlahan-lahan memudar, seperti ditelan oleh kertas itu sendiri. Kabar tentang rumah gratis itu disambut Dinda dengan campuran rasa lega dan cemas yang dalam. Di satu sisi, ini adalah pelarian dari tekanan harian di rumah orang tuanya. Di sisi lain, firasatnya semakin menjadi-jadi. Namun, melihat cahaya harapan yang kembali menyala di mata Rizky, cahaya yang sudah lama padam, ia memutuskan untuk menepis semua keraguan. Mungkin ini memang rezeki yang tak terduga, pikirnya. Mungkin akhirnya mereka bisa membangun kehidupan yang tenang. Berita kepindahan mereka disampaikan Rizky kepada Pak Hadi di meja makan malam. Suasana seketika membeku. Sendok yang sedang dipegang Bu Siti berhenti di tengah udara. Pak Hadi menatap Rizky dengan pandangan yang bisa melubangi baja. "Pindah? Kemana? Rumah siapa?" tanyanya, suaranya rendah dan berbahaya. "Ke sebuah rumah di Kampung Lingsir, Pak." "Rumahnya besar? Tidak bayar sewa?" jawab Rizky, berusaha terdengar percaya diri. "Kampung Lingsir?" Pak Hadi mengerutkan kening. "Aku tidak pernah dengar ada kampung dengan nama itu di wilayah sini." "Rumah besar tidak bayar sewa? Rizky, kau jangan sampai tertipu. Atau lebih buruk, kau mau lari dari tanggung jawab." "Bukan lari, Pak. Kami hanya ingin punya tempat sendiri," sahut Dinda, membela suaminya. Suaranya gemetar.
Pak Hadi memandangi putrinya dengan ekspresi yang sulit dibaca, antara marah, kecewa, dan sesuatu yang mirip ketakutan. Kalian berdua sudah dewasa. Silakan, tapi ingat, jika nanti ada masalah, jangan harap aku akan menolong. Kau yang memilih jalan ini. Kata-kata itu seperti kutukan yang menggantung di udara kamar. Malam itu, Rizky dan Dinda mengemasi barang-barang mereka yang tidak banyak, beberapa pakaian, peralatan mandi, foto-foto lama, dan sedikit perlengkapan dapur. Semuanya muat dalam 3 kardus besar dan 2 tas. Kemiskinan mereka terasa nyata dalam betapa sedikitnya harta yang mereka miliki. Keesokan paginya, Eko mencarikan mereka sopir pikap yang bersedia mengantar hingga ke ujung jalan menuju Kampung Lingsir. Sopirnya, seorang bapak parubaya bernama Pak Budi, mengangguk pelan saat Rizky menunjukkan peta. Jalannya sampai sini saja ya, Mas. Jembatan kayu di depan hutan itu saya tidak berani lewati. Katanya daerah sana tidak baik. Tidak baik bagaimana? Tanya Dinda. Pak Budi hanya menggeleng, menolak menjelaskan lebih lanjut. Pokoknya hati-hati saja. Perjalanan berlangsung dalam kesunyian. Semakin mendekati lokasi, jalan semakin sepi. Pepohonan semakin tinggi, menghalangi cahaya matahari. Suhu turun drastis. Dinda menggenggam tangan Rizky erat-erat, kulitnya merinding bukan hanya karena dingin. Akhirnya, pikap berhenti di depan sebuah jalan setapak yang diapit oleh 2 pohon beringin besar. Di kejauhan, terlihat jembatan kayu yang rapuh melintasi sungai berwarna coklat pekat. Sampai sini saja, Mas. Maaf, kata Pak Budi, wajahnya pucat. Rizky dan Dinda turun, mengangkat barang-barang mereka. Mereka berjalan menuju jembatan, langkah mereka teredam oleh tanah lembab. Saat menyeberangi jembatan yang bergoyang dan berderit, Dinda menoleh ke belakang. Pak Budi dan pikapnya sudah menghilang, seolah ditelan oleh kabut tipis yang tiba-tiba muncul. Di seberang, rumah besar itu sudah menunggu. Berdiri megah dan sunyi. Tidak ada Naya Lastri menyambut. Pintu depan terbuka setengah, mengundang mereka masuk. Inilah rumah kita, Din, bisik Rizky, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Mereka memasuki rumah. Ruang tamu masih sama seperti yang dilihat Rizky, bersih, tertata, dan terlalu sunyi. Suara langkah mereka bergema di lantai kayu, seolah rumah itu kosong dan berongga. Mereka mulai menata barang-barang di ruang tengah. Saat Dinda membuka sebuah kardus berisi foto-foto, ia terkejut. Semua foto yang dulu berwarna, kini memudar menjadi hitam putih. Wajah-wajah di dalamnya terlihat kabur, seperti dilapisi kabut. Rizky, lihat ini, panggil Dinda, suaranya bergetar. Rizky mendekat dan memandangi foto pernikahan mereka. Wajah mereka yang dulu tersenyum bahagia, kini terlihat pucat dan datar, hampir seperti orang asing. Mungkin lembab, Din. Nanti kita jemur. Tapi keduanya tahu itu bukan karena lembab. Malam pertama mereka di rumah itu adalah malam yang paling sunyi yang pernah mereka alami. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada desau angin, tidak ada derit rumah. Kesunyiannya begitu padat, hingga mereka bisa mendengar detak jantung masing-masing. Mereka tidur di kamar besar di lantai 2, dengan ranjang kayu besar yang sudah tersedia. Spray dan selimutnya berbau anyir, seperti bau kamar yang sudah lama tidak dihuni, bertolak belakang dengan kesan rapi rumah itu. Dinda terbangun di tengah malam karena merasa ada yang memandanginya. Ia membuka mata dan melihat siluet hitam berdiri di sudut kamar, dekat jendela. Bentuknya seperti manusia, tetapi terlalu tinggi dan kurus. Dinda ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ia mencoba membangunkan Rizky yang tidur pulas di sampingnya, tetapi tubuh suaminya terasa dingin dan kaku. Siluet itu bergerak, mendekat ke tempat tidur. Dinda menutup matanya rapat-rapat, berdoa dalam hati. Saat ia membuka mata kembali, siluet itu sudah hilang. Namun, di dinding dekat jendela, terlihat bayangan dari pohon di luar yang terbentuk oleh cahaya bulan. Bayangan itu bergerak-gerak, padahal tidak ada angin. Rizky baru terbangun saat subuh. Kamu tidak tidur, Din? Tanyanya melihat mata istrinya yang bengkak. Ada sesuatu di kamar tadi malam, bisik Dinda. Rizky menghela napas. Kamu pasti bermimpi. Tempat baru, pasti belum terbiasa. Ia merangkul istrinya, tetapi pelukannya terasa hampa. Perhatiannya sudah tertuju pada jendela. Di luar, hutan tampak sama gelapnya seperti malam tadi. Tidak ada tanda fajar akan segera menyingsing.
Mereka turun ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Listrik di rumah itu menyala, tetapi lampunya berpendar redup, memberikan cahaya kekuningan yang membuat segala sesuatu terlihat seperti foto lama. Rizky mencoba menyalakan kompor gas portable mereka, tetapi api yang keluar berwarna biru pucat dan hampir tidak memancarkan panas. Air dari keran di wastafel mengalir perlahan, berwarna sedikit keruh. Kita harus beradaptasi, Din, kata Rizky, mencoba bersikap optimis. Nanti aku akan pergi ke bengkel seperti biasa. Kamu bisa menata rumah. Tapi saat Rizky mencoba keluar rumah, sesuatu yang aneh terjadi. Ia berjalan menuju pintu depan, tetapi koridor yang seharusnya hanya 10 langkah, terasa memanjang tak berujung. Dinding-dinding di sampingnya seolah bergerak, mendekat dan menjauh dalam pola yang tidak natural. Ia berjalan hampir 5 menit sebelum akhirnya sampai di pintu. Saat ia membuka pintu, yang terlihat bukan halaman depan, tetapi sebuah lorong panjang dengan banyak pintu di kiri kanan, persis seperti di dalam rumah. Ia menutup pintu, jantung berdebar kencang. Ia membukanya kembali. Kali ini, pemandangan yang muncul adalah hutan di belakang rumah. Rizky keluar, menghirup udara dalam-dalam. Ia berjalan menuju jembatan kayu, berniat pergi bekerja. Tapi saat ia sampai di ujung jembatan, pemandangan di seberang bukanlah jalan tanah tempat Pak Budi meninggalkan mereka, tetapi sebuah halaman rumah yang persis sama dengan yang ada di belakang rumah mereka. Sebuah sumur tua berdiri di tengahnya. Rizky berbalik arah. Jembatan yang ia lewati tadi sekarang menghadap ke arah yang berbeda, mengarah kembali ke rumah. Ia mencoba lagi, berlari kali ini. Tapi setiap kali ia mencapai ujung jembatan, ia selalu menemukan dirinya kembali di halaman rumah, dari arah yang berbeda. Rumah itu tidak membiarkannya pergi. Dengan panik, Rizky berlari kembali ke dalam rumah. Dinda sedang berdiri di depan cermin di ruang tamu, memandangi bayangannya sendiri dengan tatapan kosong. Din, kita tidak bisa keluar, teriak Rizky, napasnya tersengal. Dinda menoleh perlahan. Aku tahu, Bang. Aku sudah mencoba tadi pagi. Suaranya datar, tanpa emosi. Tapi lihat, Rizky, lihat cermin ini. Rizky mendekat. Di cermin besar berbingkai kayu tua itu, terpantul wajah mereka berdua. Tapi ada yang salah. Bayangan mereka di cermin tidak bergerak simultan. Saat Rizky mengangkat tangan, bayangannya di cermin tertunda beberapa detik. Dan senyuman yang ia coba buat, tidak terlihat di bayangan itu. Bayangannya di cermin justru menyeringai, dengan mata yang hitam dan kosong. Di belakang bayangan mereka, di dalam cermin, terlihat siluet-siluet lain berdiri di sudut ruangan. Banyak sekali, mengawasi. Dinda memegang tangan Rizky. Kita tidak sendirian di sini, Rizky. Dan di lantai atas, dari arah kamar tidur, terdengar suara langkah kaki berjalan mondar-mandir. Pelan, teratur, seperti seseorang yang sedang menunggu. Hari-hari di rumah itu berjalan dalam pola yang menyesatkan dan mengganggu. Rizky dan Dinda kehilangan konsep waktu yang normal. Kadang matahari terbit dan terbenam dalam interval yang terlalu cepat, hanya berselang beberapa jam. Kadang malam terasa berlangsung selama berhari-hari, dengan bulan yang menggantung diam di langit, tidak bergeser sedikitpun. Mereka mencoba membuat rutinitas. Rizky pergi bekerja, dengan berjalan ke arah jembatan, meski selalu berakhir kembali ke halaman rumah. Ia kemudian masuk ke sebuah ruangan di sayap timur rumah yang ia jadikan bengkel kecil, memperbaiki peralatan rumah tangga yang rusak, meski tidak ada yang benar-benar rusak. Dinda membersihkan rumah, meski rumah itu selalu bersih dengan sendirinya. Debu tidak pernah menempel, noda tidak pernah ada. Tapi ada sesuatu yang selalu berubah saat mereka tidak melihat. Posisi perabotan bergeser beberapa sentimeter, lukisan di dinding menggantung miring, cangkir di rak dapur berpindah tempat. Suatu siang, saat Dinda sedang menyapu lorong di lantai 1, ia mendengar suara bisikan. Awalnya samar, seperti desau angin di daun. Tapi semakin ia mendekati sumber suara, yang sepertinya berasal dari balik dinding ruang bawah tanah, bisikan itu semakin jelas. Jangan pernah bawa tamu, jangan pernah, ini rumah kami. Suara itu bukan satu, tetapi banyak. Laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak. Berbisik bersamaan, menciptakan simfoni suara yang mengerikan. Dinda menekan telinganya, berusaha memblokir suara itu. Tapi bisikan itu merasuk langsung ke dalam pikirannya. Kamu di sini selamanya, seperti kami. Dinda berlari ke ruang tengah,
menemukan Rizky yang sedang duduk termenung di depan perapian yang dingin, tidak pernah ada api yang menyala di sana. Ada suara, Rizky, suara orang banyak, di dinding. Rizky mengangkat kepalanya, matanya terlihat lelah dan kosong. Aku juga mendengarnya, Din. Tapi bukan dari dinding. Ia menunjuk ke langit-langit. Dari atas, seperti ada pesta, atau pertemuan. Mereka memutuskan untuk menyelidiki. Dengan hati-hati, mereka menaiki tangga menuju lantai 2. Suara bisikan itu semakin keras, seolah menyambut kedatangan mereka. Di lorong lantai 2, ada 6 pintu kamar selain kamar tidur mereka. Selama ini, mereka hanya menggunakan 1 kamar. Pintu-pintu lainnya selalu tertutup rapat. Hari itu, pintu pertama di sebelah kiri tangga terbuka sedikit. Celah selebar jari. Dari dalam, terpancar cahaya redup berwarna kuning. Rizky mendorong pintu itu perlahan. Ruangan di dalamnya adalah sebuah kamar tidur anak-anak. Tempat tidur kecil dengan sprei bergambar kelinci, meja belajar penuh dengan buku-buku dan mainan kayu. Semuanya terawat sempurna. Di atas tempat tidur, duduk seorang anak laki-laki berusia sekitar 8 tahun. Ia mengenakan pakaian jadul, seperti dari era kolonial. Anak itu sedang menggambar di sebuah buku sketsa. "Halo," sapa Rizky, suaranya gemetar. Anak itu menoleh, wajahnya pucat, matanya besar dan hitam. Ia tersenyum, tetapi senyumannya tidak sampai ke mata. "Halo, kamu penghuni baru?" "Iya, namaku Rizky. Ini istriku, Dinda. Aku Surya," kata anak itu. "Aku sudah lama di sini. Sejak, aku lupa, orang tuamu di mana, Dik?" tanya Dinda, berusaha bersikap ramah. Surya menggeleng, "Tidak ada, hanya aku, dan yang lain-lain." Ia kembali fokus pada gambarnya. Naya Lastri bilang, "Kita tidak boleh mengganggu penghuni baru." "Tapi aku bosan, sudah lama tidak ada yang baru." Rizky dan Dinda saling pandang. "Yang lain-lain, siapa saja?" tanya Rizky. Surya menunjuk ke arah pintu. Di kamar-kamar lain, ada Opa Kardi, Basari, Mas Agus, dan yang lainnya. "Mereka tidak suka diganggu, tapi aku suka menggambar." Ia mengangkat buku sketsanya. Di dalamnya, penuh dengan gambar rumah ini dari berbagai sudut. Namun di setiap gambar, di jendela-jendela dan pintu-pintu, terlihat wajah-wajah samar mengintip keluar. Kamu bisa keluar dari kamar ini?" tanya Dinda. Surya mengangguk, "Tapi hanya di malam hari. Siang hari, kami harus di kamar masing-masing. Itu peraturan." Tiba-tiba ekspresinya berubah serius. "Kamu tidak boleh melanggar peraturan." Naya Lastri marah kalau ada yang melanggar. "Peraturan apa saja?" desak Rizky. "Tidur di kamar sendiri, tidak berisik di siang hari. Dan," Surya menatap mereka tajam, "jangan pernah bawa tamu." "Pernah ada yang bawa tamu. Lalu tamu itu hilang. Dan yang bawa tamu itu juga hilang." Suara langkah kaki terdengar di lorong. Surya tiba-tiba terlihat ketakutan. "Cepat pergi, dia datang." Rizky dan Dinda buru-buru keluar dari kamar, menutup pintu. Saat mereka menoleh, Naya Lastri berdiri di ujung lorong, mengenakan kebaya yang sama seperti saat pertama kali. Senyumnya masih sama, hangat di bibir, dingin di mata. "Mas Rizky, Ibu Dinda, sedang berjelajah?" tanyanya, suaranya lembut namun memancarkan otoritas. Kami hanya ingin mengenal rumah ini lebih baik, Bu," jawab Rizky, berusaha tenang. "Bagus, rumah ini memang besar, tapi ingat, beberapa kamar adalah ruang pribadi. Lebih baik tidak diganggu." Naya Lastri mendekat, langkahnya tidak bersuara. "Dan ingat satu-satunya syarat saya, bukan? Jangan pernah membawa tamu." "Kami ingat, Bu," sahut Dinda cepat. Naya Lastri mengangguk puas. "Makan siang sudah siap di ruang makan. Silakan dinikmati." Ia berbalik dan berjalan menghilang di tikungan lorong, seolah menyatu dengan bayangan. Makan siang itu adalah makanan paling lezat yang pernah mereka rasakan sejak tiba di rumah itu. Ada sayur lodeh, ayam goreng, sambal terasi, dan nasi putih pulen. Tapi setelah makan, mereka berdua merasa lelah sekali, seperti tenaga mereka tersedot. Mereka tertidur di ruang tamu dan baru terbangun saat hari sudah gelap. Saat membuka mata, mereka mendapati diri mereka tidak sendirian. Di ruang tamu, duduk beberapa orang di kursi-kursi yang biasanya kosong. Seorang kakek tua dengan kacamata tebal,
membaca koran yang tampak sudah kuning. Seorang wanita muda dengan sanggul rapi, menyulam di sebelah jendela. Seorang pemuda dengan pakaian pekerja pabrik, memandangi perapian. Dan Surya, si anak laki-laki, duduk di lantai sambil menggambar. Mereka semua diam, tidak ada yang berbicara, tidak ada yang saling memandang. Mereka hanya ada di sana, seperti patung yang ditempatkan di kursi. Rizky mencoba bersuara, "Selamat malam." Tidak ada respons. Kakek tua itu membalik halaman korannya. Wanita muda itu menusukkan jarumnya ke kain. Pemuda itu menghela napas pelan. Hanya Surya yang menoleh, memberi senyum kecil yang cepat, lalu kembali fokus pada gambarnya. Dinda menggenggam tangan Rizky erat-erat. Mereka nyata, bisiknya. Sebelum Rizky menjawab, lampu di ruang tamu tiba-tiba padam. Dalam kegelapan, Rizky mendengar suara napas di telinganya, bukan napas Dinda. Napas itu dingin, berbau tanah dan jamur. Sebuah tangan yang kering dan dingin menyentuh pipinya. Lampu menyala kembali. Para penghuni itu sudah hilang. Ruang tamu kosong. Tapi di kursi tempat wanita muda tadi duduk, ada selai kain sulam yang belum selesai. Dan di lantai, dekat tempat Surya duduk, ada sebuah gambar baru. Gambar itu menunjukkan Rizky dan Dinda sedang tidur di ranjang mereka. Tapi di sekeliling ranjang, berdiri banyak figur hitam dengan mata putih. Dan di sudut gambar, tertulis dengan tulisan anak-anak yang rapi, "Mereka lapar." Mereka menunggu. Malam itu, Rizky dan Dinda tidak berani tidur di kamar mereka. Mereka duduk di ruang tamu, berjaga-jaga dengan senter di tangan. Tapi tepat tengah malam, mereka mendengar suara dari lantai atas. Suara itu bukan bisikan lagi, tetapi teriakan. Teriakan ketakutan, kemarahan, keputusasaan. Terdengar juga suara benda-benda dihempaskan, pintu dibanting, dan langkah lari tergesa-gesa. Suara itu berlangsung selama hampir 1 jam. Lalu tiba-tiba berhenti. Kesunyian yang menyelimuti rumah setelahnya lebih menakutkan daripada teriakan-teriakan itu sendiri. Keesokan paginya, saat mereka berani naik ke lantai 2, mereka menemukan sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Di depan pintu kamar Surya, tergantung sebuah boneka kain kecil. Boneka itu menggantung dari tali yang diikatkan ke kusen pintu. Di dadanya, tertusuk sebuah peniti yang menancap sebuah kertas. Di kertas itu tertulis, "Ingat peraturan." Dan dari balik pintu kamar Surya, terdengar suara tangisan anak kecil yang teredam, seperti ditahan dengan tangan. Setelah kejadian dengan boneka gantung, Rizky dan Dinda menyadari satu hal dengan jelas, mereka bukan hanya terjebak secara fisik di rumah itu, tetapi juga terjebak dalam sebuah sistem peraturan yang kejam, yang dipantau oleh entitas yang mereka tidak pahami sepenuhnya. Naya Lastri mungkin adalah penjaga. Tetapi siapa, atau apa, para penghuni lain itu? Dan mengapa mereka ada di sana? Mereka mencoba berkomunikasi dengan para penghuni di malam-malam berikutnya, tetapi respons yang mereka dapatkan selalu sama, diam, atau pandangan kosong yang mengarah ke tempat lain. Hanya Surya yang sesekali menatap mereka dengan ekspresi memohon, tetapi ia tidak pernah lagi berbicara. Ia hanya menggambar, terus-menerus, seolah gambar-gambar itu adalah satu-satunya cara baginya untuk berkomunikasi. Gambar-gambar Surya semakin mengkhawatirkan. Satu gambar menunjukkan rumah ini dengan banyak jendela, dan di setiap jendela ada wajah yang berbeda, wajah-wajah yang terdistorsi oleh penderitaan. Gambar lain menunjukkan Naya Lastri berdiri di depan rumah, tetapi bayangannya di tanah membentuk sosok yang jauh lebih tinggi dan kurus, dengan tangan yang panjang dan cakar yang tajam. Yang paling mengganggu adalah sebuah gambar yang menunjukkan Rizky dan Dinda sedang berdiri di depan sumur di halaman belakang. Tapi di dalam sumur, terlihat banyak tangan yang menjulur ke atas, mencoba meraih kaki mereka. Di sudut gambar, Surya menulis, "Jangan dekat-dekat sumur. Di sana tempat mereka yang melanggar." Rizky memutuskan untuk menyelidiki sumur itu. Di suatu pagi yang kabur, mereka sudah tidak bisa membedakan pagi, siang, atau sore dengan pasti, ia pergi ke halaman belakang. Sumur tua itu terbuat dari batu bata yang ditumbuhi lumut dan tanaman merambat. Tutupnya dari kayu sudah lapuk dan sebagian hancur. Saat Rizky mendekat, ia merasakan hawa dingin yang tidak wajar menyembul dari dalam sumur, padahal udara di sekitarnya cukup hangat. Dari dalam sumur, terdengar suara gemeresik, seperti sesuatu yang bergerak di dalam air. Lalu, suara bisikan, bukan satu,
Tetapi puluhan, mungkin ratusan suara, berbisik bersamaan sehingga menciptakan gumaman yang mengerikan. Keluar, kami ingin keluar, bantu kami. Rizky mundur beberapa langkah, ia melihat ke dalam sumur dari kejauhan. Di kegelapan yang pekat di bawah, ia melihat titik-titik cahaya kecil berkedip-kedip. Bukan cahaya pantulan, tetapi seperti mata. Banyak mata yang menatap ke atas. Siapa di sana? Panggil Rizky, suaranya bergetar. Bisikan-bisikan itu tiba-tiba berhenti. Lalu, sebuah suara yang jelas, parau, dan penuh keputusasaan menjawab, kami yang melanggar. Kami yang membawa tamu. Sekarang kami terjebak di sini. Selamanya, Rizky berlari kembali ke rumah, jantungnya berdebar kencang. Ia menemukan Dinda di dapur, sedang memandangi kompor yang apinya tidak kunjung memanas meski sudah dinyalakan. Kita harus keluar dari sini, Din. Sekarang juga, kata Rizky, menarik tangan istrinya. Tapi bagaimana? Setiap kali kita coba, kita selalu kembali ke sini. Kita coba cara lain. Kita coba tembus hutan, bukan lewat jembatan. Mereka mengumpulkan sedikit persediaan, air dalam botol, beberapa biskuit yang mereka bawa dari rumah lama, dan senter. Dengan hati-hati, mereka keluar dari pintu belakang dan berjalan menuju tepi hutan. Pepohonan di sana rapat, membentuk dinding hijau yang tampak tidak bisa ditembus. Tapi Rizky melihat sebuah celah sempit antara dua pohon besar. Lewat sini, mereka memasuki hutan. Suasana di dalamnya lebih gelap dan lebih sunyi daripada di sekitar rumah. Bahkan suara langkah mereka seperti ditelan oleh tanah lembab. Mereka berjalan lurus, berusaha tidak berbelok. Setelah berjalan sekitar setengah jam, menurut perkiraan mereka seharusnya sudah mencapai jalan utama atau setidaknya tepi hutan lain. Tapi yang mereka temukan adalah rumah itu lagi, berdiri di depan mereka. Pintu depannya terbuka, seolah menyambut mereka kembali. Tidak mungkin, gumam Rizky. Kita berjalan lurus. Kita tidak berputar. Mereka mencoba lagi. Kali ini dengan mengikat seutas tali di pohon pertama sebagai penanda. Mereka berjalan, dengan tali yang terus mereka ulur. Setelah beberapa menit, tali itu habis. Mereka berbalik, mengikuti tali kembali ke titik awal. Tapi yang mereka temukan bukan pohon penanda, tetapi ujung tali yang terikat pada pegangan tangga di dalam rumah. Rumah itu tidak membiarkan mereka pergi. Hutan adalah bagian dari rumah. Seluruh wilayah ini adalah sebuah labirin yang tidak memiliki jalan keluar. Keputusasaan mulai menyelimuti mereka. Di hari-hari berikutnya, mereka menyadari perubahan lain yang lebih halus namun mengerikan. Mereka mulai lupa. Lupa detail wajah orang tua mereka. Lupa nama teman-teman mereka. Lupa bagaimana rasa makanan favorit mereka. Ingatan-ingatan dari dunia luar perlahan memudar, digantikan oleh ingatan tentang rumah ini, pola kayu di lantai, retakan di plafon, bau anyir di kamar mandi. Yang paling menakutkan, mereka mulai lupa satu sama lain. Suatu pagi, Dinda terbangun dan memandangi Rizky dengan tatapan bingung. Kamu siapa? Tanyanya, suaranya penuh ketakutan. Rizky merasakan panik yang menusuk. Aku Rizky, suamimu, Rizky. Dinda mengulangi nama itu, seperti mencoba mengingat sesuatu yang jauh. Ya, Rizky, maaf, aku tadi bingung. Kejadian seperti itu semakin sering terjadi. Mereka akan berbicara, lalu tiba-tiba lupa topik pembicaraan mereka. Mereka akan melihat foto-foto hitam putih mereka, dan wajah-wajah di foto itu terasa asing. Di tengah keputusasaan itu, suatu malam, Surya muncul di depan kamar mereka. Ia tidak masuk, hanya berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat dan mata berkaca-kaca. Aku mau kasih tahu sesuatu, bisiknya. Tapi jangan bilang Naya Lastri. Rizky dan Dinda mendekat. Apa itu, Dik? Ada satu cara untuk keluar, kata Surya. Tapi sangat berbahaya. Cara apa? Di ruang bawah tanah. Ada pintu. Pintu itu tidak selalu ada. Hanya muncul saat bulan purnama. Dan hanya bisa dibuka dengan. Surya ragu-ragu. Dengan darah orang yang masih punya ingatan kuat tentang dunia luar. Apa maksudmu? Tanya Dinda. Kalian masih ingat keluarga kalian? Teman-teman, rumah kalian yang dulu? Surya menatap mereka penuh harap. Kalau iya, darah kalian bisa membuka pintu itu. Tapi, ia menunduk. Pernah ada yang mencoba. Dia berhasil membuka pintu, tapi tidak sempat keluar.
Naya Lastri. Naya Lastri marah sekali. Apa yang terjadi pada orang itu? Tanya Rizky. Surya tidak menjawab langsung. Ia menunjuk ke arah jendela, ke arah sumur di halaman belakang. Sekarang dia ada di sana. Bersama yang lain-lain. Dinda menggigil. Kapan bulan purnama? Besok malam, jawab Surya. Tapi kalian harus cepat. Pintu itu hanya terbuka sebentar. Dan kalian harus pergi bersama. Kalau hanya satu yang keluar, yang tertinggal akan. Ia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi ekspresinya cukup menjelaskan. Setelah Surya pergi, Rizky dan Dinda berdiskusikan dengan suara rendah. Mereka harus mencoba. Ini mungkin satu-satunya kesempatan mereka. Tapi mereka juga takut. Takut gagal. Takut berakhir seperti penghuni sumur. Malam itu, mereka tidak bisa tidur. Mereka duduk di tempat tidur, berpegangan tangan, mencoba mengingat. Mengingat wajah Pak Hadi, meski sering menyindir, tapi juga pernah mengajari Rizky memperbaiki genting. Mengingat wajah Bu Siti yang selalu menyiapkan bekal untuk mereka. Mengingat Eko, sahabat Rizky yang selalu mendukung. Mengingat aroma soto ayam di warung dekat bengkel. Mengingat suara azan dari masjid desa. Mengingat rasa hujan pertama yang membasahi tanah. Mereka menuliskan semua ingatan itu di selembar kertas yang mereka temukan di laci meja. Tulisan mereka rapat, penuh, seperti mantra untuk menahan diri dari lupa. Keesokan harinya, mereka menunggu dengan cemas. Waktu berjalan dengan aneh, kadang cepat, kadang lambat. Saat malam tiba, mereka melihat melalui jendela. Bulan di langit tidak seperti bulan purnama biasa. Bulan itu besar, merah, dan terlihat dekat sekali, seolah menggantung tepat di atas rumah. Cahayanya memancarkan warna kemerahan yang menyeramkan, menerangi halaman dengan nuansa darah. Inilah waktunya, bisik Rizky. Mereka turun ke lantai 1 dengan hati-hati. Rumah itu sunyi, lebih sunyi dari biasanya. Bahkan suara gemerisik biasa dari dinding-dinding pun tidak terdengar. Seperti rumah itu menahan napas, menunggu. Mereka menemukan pintu menuju ruang bawah tanah di ujung lorong dekat dapur, pintu yang biasanya tidak mereka perhatikan, tersembunyi di balik rak piring. Tangga kayu menurun ke kegelapan. Bau tanah basah dan sesuatu yang busuk menyengat hidung mereka. Dengan senter di tangan, mereka menuruni tangga. Ruang bawah tanah itu lebih luas dari yang mereka bayangkan. Berisi tumpukan barang-barang tua, peti kayu, perabotan lapuk, tumpukan koran yang sudah hancur. Dan di ujung ruangan, di dinding batu, ada sebuah pintu besi yang tampak kuno dan berat. Di tengah pintu, ada gembok besar dengan simbol aneh yang terukir. Surya sudah menunggu di sana. Cepat, desaknya, darah kalian. Di gembok itu, Rizky mengambil paku yang mereka bawa dari bengkel kecilnya. Dengan gemetar, ia menusukkan paku itu ke ujung jarinya. Setetes darah jatuh ke gembok. Dinda melakukan hal yang sama. Darah mereka menyentuh besi, dan sesuatu terjadi. Gembok itu bergetar, lalu simbol di atasnya berpendar dengan cahaya merah lemah. Dengan suara berderit yang mengiris telinga, gembok itu terbuka sendiri dan jatuh ke tanah. Pintu besi itu perlahan terbuka, mengungkapkan kegelapan pekat di baliknya. Tapi di kejauhan, sangat jauh, mereka melihat titik cahaya. Cahaya kuning, seperti cahaya lampu jalan. Bau udara segar, bau tanah setelah hujan, menyusup ke ruang bawah tanah. Itu jalan keluar, teriak Dinda, hampir menangis lega. Mereka bersiap melompat, hendak berlari menuju cahaya itu. Tapi saat mereka melangkah, sebuah tangan dingin mendarat di bahu Rizky. Pergi tanpa pamit, Mas Rizky. Suara itu adalah suara Naya Lastri, tetapi terdengar berbeda, lebih dalam, lebih berat, seperti banyak suara yang bersatu. Rizky dan Dinda berbalik pelan. Yang berdiri di belakang mereka bukan lagi Naya Lastri yang ramah. Sosok itu tinggi, kurus, dengan tangan yang panjang hingga menyentuh lantai. Wajahnya pucat seperti lilin, matanya hitam pekat tanpa putih. Senyumnya lebar, terlalu lebar, menunjukkan deretan gigi yang runcing. Kalian pikir bisa begitu saja pergi? Suara itu mendesis. Kalian sudah menerima tawaran saya. Tinggal di rumah saya. Sekarang, kalian adalah bagian dari rumah ini. Selamanya, dari balik Naya Lastri, di tangga ruang bawah tanah, muncul para penghuni lain. Kakek tua, wanita muda, pemuda pekerja, dan lainnya. Wajah-wajah mereka kosong, mata mereka gelap.
Mereka mengelilingi Rizky dan Dinda, memotong jalan mereka ke pintu. Surya, si anak laki-laki, berdiri di samping Naya Lastri. Air mata mengalir di pipinya. "Maaf," bisiknya, "dia membuatku melakukannya." Naya Lastri mengangkat tangannya yang panjang. "Bawa mereka ke tempat mereka seharusnya." Para penghuni itu mendekat, tangan-tangan mereka menjulur. Rizky menarik Dinda, berusaha berlari ke arah pintu. Tapi pintu besi itu mulai menutup, perlahan-lahan. Cahaya di kejauhan semakin redup. "Lari!" teriak Rizky. Mereka berlari sekuat tenaga, menerobos barisan penghuni yang tangan-tangan mereka mencoba meraih. Dinda hampir terjatuh, tetapi Rizky menariknya. Mereka melompat, melewati ambang pintu yang semakin sempit. Dan mereka terjatuh, bukan ke terang, bukan ke jalan keluar. Mereka terjatuh ke dalam kegelapan yang dingin dan basah. Air menggenang di sekitar mereka. Mereka berada di sebuah ruang sempit, berdinding batu. Di atas, mereka melihat pintu besi yang sudah tertutup rapat. Di sekeliling mereka, dalam kegelapan, terdengar suara gemeresik dan bisikan-bisikan yang familiar. Selamat datang di sumur." Mereka tidak berhasil keluar. Mereka hanya berpindah dari satu penjara ke penjara yang lain. Dan dari atas, melalui celah-celah tutup sumur, mereka mendengar suara Naya Lastri tertawa, tawa yang dingin, menggema, dan penuh kemenangan. Dinginnya menusuk tulang. Air yang menggenang di dasar sumur itu hitam pekat, berbau busuk seperti campuran tanah basah dan sesuatu yang organik yang sudah membusuk berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Rizky dan Dinda berdiri terhuyung-huyung, air setinggi lutut membuat setiap gerakan terasa berat. Cahaya dari atas, dari celah-celah tutup sumur yang lapuk, hanya berupa garis-garis tipis yang menerangi partikel debu yang beterbangan, tidak cukup untuk menerangi kegelapan di sekitar mereka. Di mana kita?" Dinda menggigil, suaranya bergetar lebih karena ketakutan daripada dingin. "Di sumur," jawab Rizky, suaranya parau. Ia mengarahkan senter yang masih ia pegang. Sinar lampunya menembus kegelapan, mengungkap dinding batu yang melingkar, ditumbuhi lumut dan akar-akar tanaman yang menjalar seperti urat nadi. Sumur yang diperingatkan Surya. Senter itu berkedip-kedip, dayanya hampir habis. Rizky mematikan untuk menghemat. Kegelapan pun menyelimuti mereka sepenuhnya, begitu pekat hingga mereka bisa merasakannya seperti kain basah yang membungkus kulit. Kemudian, bisikan-bisikan itu mulai lagi. Lebih dekat sekarang, lebih jelas. "Penghuni baru, sudah lama tidak ada yang baru. Mereka mencoba kabur, seperti kita dulu. Sekarang mereka di sini, bersama kita. Selamanya." Suara-suara itu datang dari segala arah. Laki-laki, perempuan, tua, muda, berdesis dari dalam air, dari celah-celah dinding, dari atas kepala mereka. Dinda meremas tangan Rizky begitu kencang hingga kukunya menusuk kulit. "Siapa di sana?" teriak Rizky, berusaha terdengar berwibawa meski hatinya berdebar kencang. "Tunjukkan diri kalian." Sebagai jawaban, titik-titik cahaya kecil mulai bermunculan di sekeliling mereka. Bukan cahaya senter atau lampu, tetapi cahaya pucat, kehijauan, seperti fosfor. Cahaya-cahaya itu mengambang di udara, berputar-putar pelan. Saat mata mereka menyesuaikan diri, mereka mulai bisa melihat sumber cahaya itu. Wajah-wajah, puluhan, mungkin ratusan wajah manusia, mengambang di dalam air dan menempel di dinding sumur. Wajah-wajah itu transparan, seperti hantu, mata mereka kosong dan mulutnya terbuka seperti sedang berteriak dalam keheningan. Beberapa wajah terlihat utuh, beberapa lainnya cacat, seperti tengkorak yang masih diselubungi kulit tipis. "Kami, penghuni sebelumnya," suara kolektif itu bergema, seolah keluar dari semua mulut sekaligus. "Kami menerima tawaran yang sama. Rumah indah, tidak bayar sewa, hanya satu syarat, jangan bawa tamu," lanjut suara lain, penuh kepahitan. "Tapi kami melanggar, kami rindu keluarga, kami ingin menunjukkan rumah mewah kami. Atau tamu itu datang sendiri, mencari kami." Dan Naya Lastri marah, suara ketiga, seperti suara anak kecil, menambahkan. "Dia tidak membunuh kami, itu terlalu mudah. Dia mengurung kami di sini, di dalam sumur ini, di antara dunia dan akhirat. Tidak hidup, tidak mati." Rizky merasakan keputusasaan yang dalam menyusup ke tulangnya. Berapa lama kalian di sini?" "Waktu tidak berarti di sini," jawab sebuah suara tua yang parau.
Bisa sehari, bisa 100 tahun. Yang kami tahu, kami di sini sejak rumah itu berdiri. Dan rumah itu sudah berdiri sangat, sangat lama. Dinda menangis. Suara isaknya bergema di ruang sempit. Kami tidak mau seperti kalian. Kami harus keluar. Tidak ada yang keluar, bisik suara-suara itu, penuh belas kasihan yang pahit. Pintu itu hanya ilusi, jebakan, untuk menguji seberapa kuat ingatan kalian tentang dunia luar. Semakin kuat ingatan kalian, semakin besar kekecewaan Naya Lastri saat kalian gagal. Dia menyukai itu, rasa sakit, keputusasaan, senter di tangan Rizky tiba-tiba mati total. Mereka tenggelam dalam kegelapan mutlak, hanya disertai oleh cahaya hantu dari wajah-wajah di sekeliling mereka. Rizky meraba dinding batu, mencari celah, mencari pegangan, apa saja yang bisa membantu mereka memanjat. Tapi dindingnya licin, ditutupi lumut dan lendir. Tidak ada yang bisa dipegang. Ada cara lain? Tanya Rizky, hampir berbisik. Diam sejenak, lalu, sebuah suara yang berbeda, lebih lembut, lebih dekat, menjawab. Ada satu cara, tapi lebih berbahaya. Wajah yang berbicara itu mengambang mendekat. Seorang wanita muda, mungkin seusia Dinda, dengan rambut panjang yang terurai di air. Matanya, meski kosong, masih menyimpan secercah kesadaran. Naya Lastri, dia bukan penjaga. Dia adalah rumah itu sendiri. Rohnya, dia membutuhkan penghuni untuk menjaga keberadaannya. Semakin banyak penghuni, semakin kuat dia. Lalu, desak Dinda, rumah itu memiliki jantung. Sebuah benda, letaknya di ruang paling tersembunyi. Di menara, di atap. Jika benda itu dihancurkan, mungkin rumah itu akan runtuh. Dan kita semua bebas. Mungkin? Tanya Rizky. Wajah wanita itu berkerut, seperti kesakitan. Tidak ada yang pernah mencoba. Atau, mereka yang mencoba, berakhir di sini, lebih dalam dari kami. Ia menunjuk ke bawah, ke arah air yang lebih gelap di dasar sumur. Di sana, ada yang lebih tua, lebih kuat, lebih marah. Rizky memandangi air hitam di bawah mereka. Ia tidak ingin tahu apa yang ada di kedalaman sumur itu. Bagaimana cara kita keluar dari sini dulu? Kami bisa membantu, kata wanita itu. Tapi dengan harga. Harga apa? Ingatan kalian. Beri kami sedikit ingatan kalian tentang dunia luar. Rasanya seperti makanan bagi kami. Membuat kami merasa masih manusia, untuk sesaat. Rizky dan Dinda saling pandang. Ingatan mereka sudah mulai memudar. Memberikan lebih banyak ingatan berarti mempercepat proses menjadi seperti para penghuni ini, hantu yang lupa siapa diri mereka. Tapi apa pilihan lain? Tetap di sumur selamanya? Setuju, kata Rizky akhirnya. Apa yang harus kami lakukan? Pegang tangan kami, kata wanita itu, mengulurkan tangannya yang transparan. Dan pikirkan ingatan terkuat kalian. Kami akan mengambilnya. Lalu, kami akan membentuk tangga. Rizky dan Dinda saling menggenggam tangan, lalu meraih tangan-tangan hantu yang mengulur. Sentuhannya dingin, seperti menyentuh air es. Mereka memejamkan mata, berusaha mengingat. Rizky mengingat hari pernikahan mereka. Dinda dalam kebaya pengantin, tersenyum malu-malu. Sinar matahari pagi menyoroti wajahnya. Suara gamelan mengiringi langkah mereka. Rasa bahagia yang begitu kuat hingga dadanya terasa sesak. Dinda mengingat malam pertama mereka di rumah pertama mereka, sebuah kamar kontrakan kecil tapi bersih. Mereka makan mie instan bersama, tertawa menertawakan kesederhanaan mereka. Rizky memeluknya erat, berjanji akan memberikan kehidupan yang lebih baik. Mereka merasakan sesuatu tercabut dari pikiran mereka. Seperti file yang dihapus dari memori. Gambar-gambar itu menjadi kabur, detail-detailnya hilang. Yang tersisa hanya kesan samar, seperti mimpi yang hampir terlupakan. Dan saat mereka membuka mata, sebuah tangga dari akar dan tulang, campuran antara tanaman dan sisa-sisa manusia, telah terbentuk di dinding sumur, melingkar naik menuju tutup sumur di atas. Cepat, desak wanita hantu itu, wajahnya sekarang terlihat sedikit lebih hidup, ada warna di pipinya. Dia akan tahu, dia selalu tahu. Rizky dan Dinda mulai memanjat. Tangganya licin dan tidak stabil, tetapi mereka memaksakan diri. Dari bawah, para penghuni sumur bersorak pelan, memberi mereka semangat. Tapi sorakan itu tiba-tiba berhenti, digantikan oleh jeritan ketakutan. Mereka menoleh ke bawah.
Air di dasar sumur bergolak, membentuk pusaran. Dari dalam pusaran, muncul sesuatu yang besar. Sesuatu yang gelap, dengan banyak tangan dan mata. Suara dengusan berat bergema, menggetarkan dinding sumur. Dia bangun, teriak wanita hantu itu, sebelum wajahnya tersedut ke dalam pusaran bersama yang lain. Rizky dan Dinda memanjat lebih cepat, hampir jatuh beberapa kali. Tangan-tangan dari dalam air menjulur, mencoba meraih kaki mereka. Mereka menghindar, terus naik. Hanya beberapa meter lagi menuju tutup sumur. Tiba-tiba, tutup sumur itu terbuka dengan sendirinya. Cahaya bulan purnama yang merah menyoroti wajah Naya Lastri, atau sosok yang pernah menjadi Naya Lastri, yang menatap ke bawah dengan senyum lebar. Naik saja, anak-anak, katanya, suaranya seperti gemerisik daun kering. Saya tahu kalian akan mencoba. Semua mencoba. Rizky hampir kehilangan pegangan. Apakah ini bagian dari rencana? Apakah mereka hanya dipindahkan dari satu jebakan ke jebakan lain? Tapi Dinda menarik tangannya. Terus naik, Rizky. Apapun yang terjadi, mereka mencapai bibir sumur dan berguling ke tanah basah di halaman belakang. Naya Lastri berdiri di sana, tapi dia tidak sendirian. Di sekelilingnya, berdiri para penghuni rumah, kakek tua, wanita muda, pemuda pekerja, dan yang lainnya. Wajah mereka tidak lagi kosong. Sekarang, mereka tersenyum. Senyuman yang sama persis dengan Naya Lastri, lebar, tidak wajar, penuh kepuasan. Kalian kuat, kata Naya Lastri. Kalian masih punya ingatan yang kuat. Itu bagus, itu membuat kalian lebih lezat. Apa yang kau inginkan dari kami? Teriak Rizky, berdiri melindungi Dinda. Ingatan, emosi, harapan, itulah yang memberi kami kekuatan, jawab Naya Lastri, melangkah mendekat. Dengan setiap langkah, bentuknya berubah. Kulitnya menjadi seperti kayu lapuk, matanya bersinar seperti bara api, tangannya memanjang menjadi seperti cabang-cabang pohon. Rumah ini lapar, dan kalian adalah makan malam yang spesial. Para penghuni lain juga mulai berubah. Mereka bukan lagi manusia, tetapi sosok-sosok aneh yang terbuat dari bayangan, kayu, dan kenangan yang terdistorsi. Lari, teriak Rizky, menarik Dinda. Mereka berlari menuju rumah, karena tidak ada tempat lain untuk dituju. Pintu depan terbuka lebar, menyambut mereka seperti mulut raksasa yang siap menelan. Mereka masuk, dan pintu itu membanting tertutup di belakang mereka. Di dalam, rumah itu sudah berubah. Koridor-koridor memanjang tak berujung, pintu-pintu berjumlah ratusan, tangga berputar ke segala arah. Lukisan-lukisan di dinding bergerak, wajah-wajah di dalamnya mengikuti pergerakan mereka dengan mata yang berputar-putar. Kita harus menemukan menara, jantung rumah, teriak Dinda, mengingat kata-kata wanita hantu di sumur. Tapi bagaimana? Di labirin ini, segala arah tampak sama. Tiba-tiba, sebuah pintu kecil di samping mereka terbuka. Surya, si anak laki-laki, muncul. Wajahnya penuh ketakutan. Ikut aku, cepat. Mereka mengikuti Surya yang berlari kecil melalui lorong-lorong yang berbelit. Anak itu seperti hafal setiap tikungan, setiap pintu tersembunyi. Mereka naik tangga sempit yang tidak mereka ketahui sebelumnya, melewati ruang-ruang yang penuh dengan barang-barang aneh, jam tua yang berdetak terbalik, cermin yang memantulkan bayangan yang berbeda, patung-patung yang menangis darah. Akhirnya, mereka sampai di sebuah tangga spiral yang sempit, menuju ke atas. Di atas sini, kata Surya, napasnya tersengal. Menaranya, tapi aku tidak bisa ikut. Dia akan sangat marah jika tahu aku membantu kalian. Terima kasih, Surya, kata Dinda, memeluk anak itu sebentar. Tubuhnya terasa dingin dan rapuh, seperti kertas basah. Mereka mulai menaiki tangga spiral. Dengan setiap langkah, rumah di bawah mereka bergemuruh, seperti binatang yang kesakitan. Suara Naya Lastri bergema di seluruh rumah, marah, mengancam. Tidak boleh, itu milikku. Tangga itu tampak tidak berujung. Mereka naik dan naik, kaki mereka pegal, napas mereka tersengal. Tapi akhirnya, mereka sampai di sebuah ruangan kecil di puncak rumah. Ruangan itu bulat, dengan jendela-jendela kaca patri di semua sisi. Di tengah ruangan, di atas sebuah altar batu, terbaring sebuah benda. Benda itu adalah sebuah kotak kayu kecil, diukir dengan simbol-simbol aneh yang sama seperti di gembok pintu besi. Kotak itu berdenyut, seperti jantung. Dan dari dalamnya, memancarkan cahaya merah redup.
Inilah dia, bisik Rizky. Jantung rumah. Mereka mendekat. Tapi sebelum mereka menyentuhnya, bayangan-bayangan muncul dari dinding. Para penghuni rumah, dalam wujud asli mereka yang mengerikan, mengelilingi altar. Kalian tidak boleh, desis kakek tua, matanya menyala hijau. Kami membutuhkan ini. Kami membutuhkan rumah. Kami sudah menderita cukup lama di dunia luar, kata wanita muda, air mata darah mengalir di pipinya. Di sini, kami aman. Di sini, kami memiliki tempat. Tapi kalian terjebak, bantah Dinda. Kalian tidak hidup. Kalian hanya kenangan yang menderita. Lebih baik kenangan yang menderita daripada dilupakan sama sekali, teriak pemuda pekerja, wajahnya berubah menjadi seperti kayu yang retak. Dunia sudah melupakan kami. Di sini, setidaknya kami ada. Rizky memahami sekarang. Rumah ini adalah tempat bagi jiwa-jiwa yang terlupakan, yang tersesat, yang tidak memiliki tempat di dunia lain. Naya Lastri, roh rumah itu, memberi mereka tempat tinggal, tetapi sebagai gantinya, mengambil ingatan dan emosi mereka, menjadikan mereka bagian dari rumah selamanya. Tapi dia dan Dinda belum sepenuhnya terlupakan. Mereka masih memiliki ikatan dengan dunia luar. Masih ada orang yang mencarinya. Masih ada harapan. Kami harus menghancurkannya, kata Rizky kepada Dinda. Ini satu-satunya cara. Dengan langkah cepat, ia meraih kotak kayu itu. Kotak itu terasa hangat, berdenyut kuat di tangannya. Para penghuni berteriak, menjerit, mencoba meraihnya. Tapi sentuhan mereka seperti asap, tidak bisa menggenggam dengan kuat. Rizky mengangkat kotak itu tinggi-tinggi, lalu menghantamkannya ke lantai batu. Kotak itu tidak pecah, hanya retak sedikit. Lepaskan, suara Naya Lastri menggema di ruangan kecil itu. Dia muncul dari bayangan, wujudnya sekarang raksasa, memenuhi ruangan. Tangan-tangan kayunya menjulur untuk merebut kotak. Dinda melihat sebuah palu besi kecil di sudut ruangan, mungkin ditinggalkan oleh pekerja yang pernah merenovasi menara. Ia mengambilnya dan memberikannya kepada Rizky. Pakai ini. Rizky memegang palu, dan dengan sekuat tenaga, ia mengayunkan ke arah kotak. Palu menghantam kotak, retakan membesar, cahaya merah dari dalam kotak semakin terang, menyilaukan. Palu diayunkan lagi, dan lagi, dan lagi. Pada pukulan kelima, kotak itu pecah berkeping-keping. Dari dalam kotak, keluar cahaya putih yang sangat terang, disertai suara jeritan yang memekakkan telinga, jeritan Naya Lastri dan semua penghuni rumah. Cahaya itu menyebar, memenuhi ruangan, lalu seluruh rumah. Dinding-dinding bergetar, lantai bergoyang, jendela-jendela pecah. Rumah itu runtuh dari dalam, seperti binatang yang sekarat. Rizky dan Dinda berpegangan erat, jatuh berlutut di lantai yang berguncang. Mereka menutup mata, menunggu akhir. Tapi akhir tidak datang. Cahaya putih itu perlahan mereda. Jeritan-jeritan berhenti. Getaran berakhir. Mereka membuka mata. Mereka masih di ruangan menara, tapi kotak kayu itu sudah hancur menjadi serpihan. Para penghuni sudah menghilang, dan Naya Lastri tidak ada lagi. Dari jendela kaca patri, mereka bisa melihat pemandangan di luar. Bukan hutan yang gelap, bukan jembatan kayu, tapi sebuah jalan tanah, dan di kejauhan, mereka melihat lampu-lampu desa. Mereka berhasil. Dengan kaki gemetaran, mereka turun dari menara. Tangga spiral sekarang stabil, tidak berputar-putar. Mereka turun ke lantai bawah, melewati lorong-lorong yang sekarang terlihat normal, tidak memanjang, tidak berbelit. Rumah itu masih berdiri, tetapi terasa kosong. Sunyi, hanya sebuah rumah tua yang sudah ditinggalkan. Mereka keluar dari pintu depan. Udara di luar segar, berbau tanah dan daun. Bulan di langit sudah kembali normal, bulat dan berwarna putih perak. Di kejauhan, ayam jantan berkokok, menandakan subuh akan segera tiba. Mereka berjalan menuju jembatan kayu. Kali ini, jembatan itu tidak membawa mereka kembali ke rumah. Mereka menyeberang, dan di seberang, mereka melihat jalan setapak yang membawa mereka keluar dari hutan. Saat mereka sampai di tepi jalan utama, matahari mulai terbit, menyinari wajah mereka dengan kehangatan yang sudah lama tidak mereka rasakan. Mereka bebas. Perjalanan pulang ke desa Jiriharjo terasa seperti mimpi. Setiap langkah menjauh dari hutan dan rumah tua itu membuat beban di pundak mereka sedikit demi sedikit terangkat, meski tidak sepenuhnya hilang. Tubuh mereka lelah, pikiran mereka kacau, tetapi ada secercah harapan yang mulai menyala kembali.
Mereka berjalan menyusuri jalan tanah, lalu jalan aspal kecil, hingga akhirnya sampai di jalan utama yang biasa dilalui angkutan pedesaan. Seorang sopir truk yang lewat menawarkan tumpangan setelah melihat kondisi mereka yang compang camping dan wajah pucat seperti orang yang baru lolos dari kuburan. Di dalam kabin truk yang berbau solar dan tembakau, Rizky dan Dinda duduk diam, memandangi pemandangan di luar jendela yang bergerak perlahan. Sawah-sawah hijau, rumah-rumah petani, anak-anak yang berlarian, semua terasa begitu asing, begitu normal, sehingga membuat mereka ingin menangis. "Dari mana, Mas?" tanya sopir truk itu, matanya penuh rasa ingin tahu. Rizky berpikir sejenak. "Kami tersesat di hutan. Beberapa hari." Sopir itu mengangguk, tidak banyak bertanya lagi. Mungkin dia sering melihat orang-orang yang keluar dari hutan dengan kondisi mengenaskan, pencari kayu, pemburu, atau orang-orang yang punya urusan tidak jelas. Saat truk mendekati desa Jiriharjo, detak jantung Rizky dan Dinda semakin kencang. Apa yang akan mereka temui? Sudah berapa lama mereka hilang? Apakah orang tua Dinda masih marah? Atau justru khawatir? Truk berhenti di persimpangan dekat rumah Pak Hadi. Rizky dan Dinda turun, mengucapkan terima kasih kepada sopir yang hanya melambaikan tangan sebelum melanjutkan perjalanan. Rumah Pak Hadi tampak sama seperti dulu, catnya yang mulai mengelupas, teras depan dengan kursi rotan tua, jemuran pakaian di samping rumah. Asap mengepul dari dapur, pertanda Bu Siti sedang memasak. Kehidupan berjalan normal, seolah ketidakhadiran mereka tidak meninggalkan lubang. Dengan langkah berat, mereka mendekati pintu. Sebelum mereka mengetuk, pintu terbuka. Pak Hadi berdiri di ambang, wajahnya tampak lebih tua, lebih keriput dari yang mereka ingat. Matanya membelalak, tidak percaya. "Dinda, Rizky," suaranya serak, hampir tidak terdengar. "Ayah." Dinda mengucapkan satu kata itu sebelum air matanya meledak. Ia berlari memeluk ayahnya, tubuhnya gemetar. Pak Hadi memeluk putrinya erat-erat, matanya juga berkaca-kaca. Ia menatap Rizky di belakang Dinda, dan untuk pertama kalinya, Rizky melihat bukan kemarahan atau cibiran di mata mertuanya, tetapi kelegaan yang begitu dalam. "Masuk, masuk," kata Pak Hadi, menarik mereka ke dalam. "Kemana saja kalian? Sudah 3 bulan, kami mencari kemana-mana." 3 bulan, kata itu menggema di kepala Rizky. Bagi mereka, waktu di rumah tua itu terasa seperti perjalanan yang tak terukur, kadang cepat, kadang lambat, tetapi tidak pernah terasa seperti 3 bulan penuh. Di dunia luar, waktu berjalan normal. Dunia terus berputar tanpa mereka. Bu Siti keluar dari dapur, dan begitu melihat mereka, piring yang dipegangnya jatuh berderai di lantai. "Ya Allah, anak-anakku," ia merangkul Rizky dan Dinda, tangisnya terseduh-seduh. Kami pikir kalian sudah tidak." Mereka duduk di ruang tamu, disuguhi teh hangat dan kue-kue. Pak Hadi dan Bu Siti mendengarkan dengan wajah pucat saat Rizky dan Dinda menceritakan pengalaman mereka, tentang rumah tua, Naya Lastri, para penghuni, sumur, dan jantung rumah. Mereka tidak menyembunyikan detail, meski tahu kedengarannya seperti kisah horor yang tidak masuk akal. Anehnya, Pak Hadi tidak menyangkal atau menertawakan mereka. Ia mendengarkan dengan serius, kadang mengangguk, kadang menghela napas panjang. Setelah cerita selesai, ia berkata, "Kampung Lingsir. Aku pernah mendengar namanya, tapi hanya sebagai cerita dari orang tua dulu." Katanya, ada sebuah rumah di hutan yang hanya muncul bagi orang-orang yang putus asa, yang mencari pelarian. Rumah itu akan menawarkan tempat tinggal, tapi dengan harga yang mahal. "Kenapa ayah tidak pernah bilang?" tanya Dinda. "Karena aku pikir itu hanya dongeng pengantar tidur. Tidak ada yang pernah membuktikan. Dan aku malu mengakuinya. Tapi mungkin sikap keraskulah yang membuat Rizky putus asa hingga mencari pelarian ke tempat seperti itu." Pak Hadi menunduk, tangannya menggenggam erat gelas teh. "Aku minta maaf, Rizky. Aku terlalu keras. Aku hanya ingin yang terbaik untuk Dinda, tapi caraku salah." Permintaan maaf itu tulus, dan Rizky bisa merasakannya. Ia mengangguk, tidak bisa berkata-kata. Rasanya aneh, setelah semua yang mereka alami, konflik dengan mertua terasa seperti masalah kecil yang sangat jauh. Hari-hari pertama kembali terasa seperti mimpi indah yang rapuh. Mereka tidur di kamar lama, makan makanan Bu Siti yang lezat, mendengar suara kehidupan desa yang ramai. Tapi di balik semua normalitas itu, bayangan rumah tua itu tidak pernah benar-benar pergi.
Mereka sering terbangun di tengah malam, berkeringat dingin. Karena mimpi yang sama, mereka kembali di rumah itu, berjalan di lorong-lorong yang tak berujung, mendengar bisikan-bisikan dari dinding, melihat sosok Naya Lastri berdiri di sudut kamar dengan senyum lebar. Kadang, dalam mimpi itu, mereka tidak sendirian. Mereka melihat wajah-wajah para penghuni lain, Surya, wanita muda, kakek tua, berdiri di sekeliling tempat tidur mereka, menatap dengan mata kosong. "Kalian masih bagian dari kami," bisik mereka dalam mimpi. "Kalian tidak pernah benar-benar pergi." Selain mimpi, ada hal-hal lain yang mengganggu. Mereka sering merasa dilihat. Saat sedang makan di teras, mereka merasa ada yang mengintip dari balik pagar. Saat berjalan ke warung, mereka merasa ada yang mengikuti dari kejauhan. Tapi setiap kali menoleh, tidak ada siapa-siapa. Suatu sore, saat Rizky membantu Pak Hadi memperbaiki atap yang bocor, ia melihat sesuatu di kejauhan, di tepi hutan yang mengelilingi desa. Sebuah sosok tinggi dan kurus, berdiri di antara pepohonan. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap ke arah rumah. Rizky mengusap mata, dan sosok itu hilang. Tapi perasaan tidak enak tetap tinggal. Dinda juga mengalami hal serupa. Saat ia menjemur pakaian di belakang rumah, ia mendengar suara bisikan dari sumur tua di sudut halaman. Sumur itu sudah tidak digunakan sejak bertahun-tahun, tutupnya ditutup dengan batu besar. Tapi dari celah-celah batu, ia mendengar suara yang familiar. "Ingat kami, jangan lupa kami." Mereka mencoba menceritakan hal ini kepada Pak Hadi, tetapi kali ini, mertuanya hanya menggeleng. "Mungkin kalian masih trauma, butuh waktu untuk pulih. Cobalah untuk tidak memikirkannya." Tapi Rizky dan Dinda tahu ini bukan sekadar trauma. Ada sesuatu yang ikut mereka bawa pulang. Atau mungkin, sesuatu yang mengikuti mereka pulang. Bukti nyata muncul seminggu setelah kepulangan mereka. Suatu pagi, saat Dinda membersihkan kamar, ia menemukan sesuatu di bawah tempat tidur. Sebuah gambar, digambar dengan pensil di kertas buram. Gambar itu menunjukkan rumah tua di tengah hutan, dengan jendela-jendela yang banyak. Di salah satu jendela, terlihat dua wajah samar, wajah Rizky dan Dinda. Dan di bawah gambar, tertulis dengan tulisan anak-anak yang rapi, "Kapan kalian kembali?" "Aku bosan sendiri, Surya." Dinda menjerit, menjatuhkan gambar itu. Rizky yang mendengar jeritan segera berlari ke kamar. Saat ia melihat gambar itu, darahnya membeku. Mereka tidak membawa gambar apapun dari rumah tua itu. Mereka keluar hanya dengan pakaian yang melekat di badan. Jadi, bagaimana gambar ini bisa ada di sini? Malam itu, mereka membakar gambar itu di halaman belakang. Saat api melahap kertas, mereka mendengar suara tangisan anak kecil dari arah sumur tua. Tangisan itu pelan, sedih, dan penuh kerinduan. "Dia mengikuti kita," bisik Dinda, tubuhnya menggigil. "Surya mengikuti kita. Atau mungkin bukan cuma Surya," tambah Rizky dengan suara rendah. Keesokan harinya, kejadian aneh lainnya terjadi. Saat Bu Siti sedang memasak di dapur, panci berisi sayur yang sedang mendidih tiba-tiba terjatuh dari kompor, hampir menimpa kakinya. Di lantai, di antara sayuran yang tumpah, terbentuk pola aneh, seperti sebuah simbol, sama dengan simbol yang terukir di gembok pintu besi di rumah tua itu. Bu Siti ketakutan, menganggap itu pertanda buruk. Pak Hadi, yang mulai percaya bahwa ada sesuatu yang tidak beres, memanggil seorang kiai dari desa tetangga untuk mengadakan ruqyah dan membersihkan rumah dari gangguan makhluk halus. Kiai itu, seorang lelaki tua bernama Kiai Soleh, datang dengan beberapa muridnya. Ia mengelilingi rumah, membaca ayat-ayat Al-Quran, menaburkan air yang telah didoakan. Saat ia sampai di sumur tua, ia berhenti lama, wajahnya berkerut. "Ada banyak yang terjebak di sini," bisiknya. "Bukan cuma satu atau dua. Puluhan, mungkin lebih." "Apa maksudnya, Kiai?" tanya Pak Hadi. "Sumur ini seperti pintu. Pintu ke tempat lain. Tempat yang seharusnya tidak dijamah manusia." Kiai Soleh menatap Rizky dan Dinda. "Kalian membuka pintu itu, dan kalian membawa sesuatu kembali. Tapi kami menghancurkan jantung rumah itu," protes Rizky. "Kami memecahkan kotak kayunya. Menghancurkan tubuh tidak selalu membunuh rohnya," jawab Kiai Soleh. "Terutama roh yang sudah berakar kuat. Dia mungkin lemah sekarang, tapi belum pergi. Dan dia tidak sendirian. Dia membawa yang lain." Upacara ruqyah berlangsung hingga malam.
Kiai Soleh memimpin doa-doa, membakar kemenyan, dan mengikat tali pusar kelapa muda di sekitar rumah sebagai pelindung. Tapi tepat saat upacara hampir selesai, salah satu murid Kiai berteriak. Ia menunjuk ke arah jendela kamar Rizky dan Dinda. Di balik kaca, terlihat wajah-wajah pucat menempel, menatap ke dalam. Bukan hanya satu atau dua wajah, tetapi banyak. Wajah-wajah yang mereka kenal, Surya, wanita muda, kakek tua, pemuda pekerja, dan banyak lagi. Wajah-wajah itu kosong, penuh keputusasaan. Kiai Soleh mengarahkan bacaan ke arah jendela. Wajah-wajah itu perlahan menghilang, seperti kabut yang tersapu angin. Tapi suara bisikan tetap terdengar, bergema di udara malam, kami tidak bisa pergi, kalian membawa kami, kalian membawa kami. Setelah Kiai Soleh dan murid-muridnya pergi, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Tapi sunyi itu tidak nyaman. Sunyi itu seperti kesunyian yang menunggu untuk diisi. Pak Hadi memutuskan untuk menutup sumur tua itu dengan semen, agar tidak bisa dibuka lagi. Tapi saat pekerja akan menuangkan semen ke dalam sumur, mereka mendengar suara tangisan, jeritan, dan permohonan dari dalam sumur. Suara itu begitu nyata, sehingga pekerja itu ketakutan dan menolak melanjutkan. Akhirnya, Pak Hadi sendiri yang menuangkan semen, dengan wajah tegang dan bibir komat kamit membaca doa. Malam setelah sumur ditutup, Rizky dan Dinda bermimpi lagi. Tapi kali ini, mimpinya berbeda. Mereka tidak di rumah tua. Mereka berada di sebuah ruangan putih, tanpa pintu dan jendela. Di tengah ruangan, berdiri Naya Lastri. Tapi wujudnya tidak lagi mengerikan. Ia terlihat seperti wanita tua biasa, wajahnya lelah dan sedih. Kalian pikir kalian menang? Katanya, suaranya lemah. Kalian hanya memindahkan masalah. Rumah itu hancur, tapi kami tidak pergi. Kami tidak punya tempat lagi. Jadi kami mengikuti kalian, karena kalian yang membawa kami ke dunia ini. Lepaskan kami, mohon Dinda dalam mimpi. Kami tidak ingin terlibat lagi. Tidak bisa, jawab Naya Lastri. Kalian sudah terikat. Darah kalian membuka pintu. Ingatan kalian memberi kami kekuatan. Selama kalian masih ingat kami masih ada. Dan semakin kalian berusaha melupakan, semakin kuat kami menarik kalian kembali. Apa yang kau inginkan? Tanya Rizky. Kami ingin pulang, tapi rumah kami sudah hancur. Jadi kami butuh rumah baru. Naya Lastri mendekat, matanya yang hitam menatap tajam. Rumah kalian, mimpi itu terputus saat Rizky terbangun dengan hentakan. Ia mendapati dirinya tidak di tempat tidur, tetapi berdiri di depan sumur yang sudah ditutup semen. Tangannya memegang palu, dan di permukaan semen yang masih basah, terukir simbol yang sama, simbol dari rumah tua. Dinda juga terbangun, dan ia menemukan dirinya di dapur, berdiri di depan kompor dengan pisau di tangan. Di atas meja, tergeletak beberapa foto keluarga, foto Pak Hadi, Bu Siti, dan mereka berdua. Di setiap foto, wajah-wajah itu dicoret dengan garis hitam, dan di belakangnya, tergambar sketsa wajah-wajah para penghuni rumah tua. Mereka tidak melakukannya, tapi sesuatu, atau seseorang, melakukannya melalui mereka. Keesokan paginya, Pak Hadi menemukan coretan dan simbol-simbol aneh di seluruh rumah, di dinding, di lantai, bahkan di langit-langit. Ia marah, tapi lebih dari itu, ia ketakutan. Ini tidak bisa dibiarkan, katanya. Kalian tidak bisa tinggal di sini. Ini tidak aman untuk kalian, juga untuk kami. Rizky dan Dinda mengerti. Mereka harus pergi. Tapi pergi kemana? Mereka tidak punya rumah, tidak punya uang. Dan yang lebih penting, apakah pergi akan menyelesaikan masalah? Atau justru membawa masalah itu ke tempat baru? Di tengah kebingungan mereka, seorang tamu tak terduga datang. Seorang lelaki parubaya, berpakaian rapi, dengan tas kerja di tangan. Ia mengaku sebagai seorang peneliti folklore dan sejarah lokal. Nama saya Reza, katanya sambil menyodorkan kartu nama. Saya mendengar cerita tentang pengalaman aneh yang kalian alami. Saya tertarik untuk mendokumentasikannya. Awalnya, Rizky dan Dinda menolak. Mereka tidak ingin dianggap gila atau menarik perhatian yang tidak diinginkan. Tapi Reza meyakinkan mereka, saya tidak hanya sekadar penasaran. Saya punya alasan pribadi. Adik saya, dia juga hilang di daerah yang sama, bertahun-tahun yang lalu. Saya mencari jawaban. Cerita Reza membuat mereka terpana. Adik Reza, bernama Rina,
adalah seorang mahasiswa antropologi yang meneliti cerita rakyat tentang rumah yang lapar di wilayah itu. Ia pergi ke hutan sendirian dan tidak pernah kembali. Pencarian besar-besaran dilakukan, tetapi tidak ditemukan jejaknya. Hanya satu petunjuk, di tepi sebuah jembatan kayu tua, tas Rina ditemukan, berisi catatan lapangan dan sebuah sketsa rumah besar bergaya kolonial. Saya sudah mencari selama 10 tahun, kata Reza, matanya berkaca-kaca. Dan cerita kalian, itu cocok dengan catatan Rina. Rumah yang hanya muncul untuk orang-orang yang putus asa. Penawaran yang terlalu baik untuk jadi kenyataan. Dan satu syarat, jangan bawa tamu. Reza menunjukkan fotokopi catatan Rina. Di salah satu halaman, ada sketsa rumah yang persis seperti rumah yang ditempati Rizky dan Dinda. Di halaman lain, ada daftar nama-nama, nama orang yang hilang di wilayah itu selama 100 tahun terakhir. Puluhan nama, dan di bagian paling bawah, tertulis, rumah itu tidak hanya sebuah tempat. Ia adalah entitas yang hidup. Ia memakan keputusasaan, dan membayarnya dengan penjara abadi. Saya percaya kalian, kata Reza. Dan saya ingin membantu. Tapi untuk itu, saya perlu kalian bawa saya ke tempat itu. Ke lokasi rumah itu. Rizky dan Dinda terkejut. Tidak mungkin, kami tidak akan kembali ke sana. Tapi kalian harus, tekan Reza. Ini bukan hanya tentang kalian atau adik saya. Ini tentang semua orang yang masih terjebak di sana. Dan tentang menghentikan ini agar tidak terjadi lagi pada orang lain. Rumah itu sudah hancur, kata Dinda. Kami menghancurkannya, tapi tanahnya masih ada. Dan apa yang ada di bawah tanah mungkin masih ada. Reza menatap mereka penuh harap. Saya punya peralatan, saya punya pengetahuan, dan saya punya motivasi. Tolong. Rizky dan Dinda saling pandang. Di satu sisi, mereka tidak ingin pernah kembali ke tempat itu. Trauma mereka masih segar, dan mimpi-mimpi buruk masih menghantui. Di sisi lain, mereka ingat wajah-wajah di sumur, para penghuni yang terjebak, yang memohon dibebaskan. Mereka ingat Surya, anak kecil yang hanya ingin punya teman. Mereka ingat janji mereka pada wanita hantu di sumur, bahwa mereka akan mencoba membantu. Dan yang paling penting, mereka ingat kata-kata Naya Lastri dalam mimpi, selama kalian masih ingat kami masih ada. Mungkin, satu-satunya cara untuk benar-benar bebas adalah dengan menghadapi kembali ketakutan mereka. Bukan melarikan diri, tetapi menyelesaikannya. Dengan hati berat, Rizky mengangguk. Baik, kami akan bawa Anda ke sana. Tapi tidak sekarang, kita butuh persiapan, dan kita butuh bantuan. Reza tersenyum, senyum pertama sejak ia datang. Terima kasih, saya akan mengatur semuanya. Kita akan pergi besok pagi. Tapi malam itu, sebelum mereka berangkat, sesuatu yang mengerikan terjadi. Saat semua orang tidur, sebuah suara gemerisik terdengar dari ruang tamu. Rizky yang terbangun mengambil senter dan menyelinap keluar kamar. Di ruang tamu, di depan foto keluarga yang dicoret-coret, berdiri sebuah sosok. Bukan Naya Lastri, bukan juga para penghuni. Sosok itu adalah Surya, tapi bukan Surya yang mereka kenal. Sosok ini transparan, pucat, dan matanya hitam pekat. Ia memegang sebuah gambar rumah tua, dengan semua jendela dan pintu terbuka. Dari dalam rumah, terlihat wajah-wajah yang menjerit. Kalian janji akan membantu, bisik Surya, suaranya seperti angin yang berdesir di daun kering. Tapi kalian mau pergi dengan orang lain. Itu melanggar peraturan. Jangan bawa tamu. Inilah berbeda, Surya, kata Rizky, berusaha tenang. Kami akan membantu kalian, membebaskan kalian. Tidak bisa, jawab Surya. Satu-satunya pembebasan adalah dengan menggantikan kami. Dan dia, Naya Lastri, sudah memilih penggantinya. Ia menunjuk ke arah kamar tidur, tempat Dinda tidur. Dia memilih istri kamu, karena ingatannya paling kuat, karena dia paling rindu pada dunia lama. Rizky merasakan darahnya membeku. Tidak, kami tidak akan membiarkan itu terjadi. Kamu tidak punya pilihan, kata Surya, dan sosoknya mulai memudar. Besok, saat kalian kembali ke hutan, dia akan mengambilnya. Dan kamu akan tinggal di sana, menggantikan posisinya. Selamanya, sosok itu menghilang, meninggalkan gambar yang jatuh ke lantai. Rizky mengambilnya. Di gambar itu, di salah satu jendela rumah, terlihat wajah Dinda yang pucat, matanya kosong, tangan mengetuk kaca seolah meminta tolong.
Dan di bawah gambar, tertulis pesan dengan huruf yang berantakan, seperti ditulis oleh tangan yang gemetar, "Jangan pergi." Itu jebakan, tapi sudah terlambat. Reza sudah di luar, mengetuk pintu. Matahari mulai terbit. Perjalanan kembali ke neraka mereka akan segera dimulai. Dan kali ini, Rizky tahu, mungkin tidak ada jalan pulang untuk salah satu dari mereka. Rizky dan Dinda mungkin sudah berhasil meninggalkan rumah tua di kampung Lingsir, namun kutukan itu ternyata tidak mau melepaskan mereka. Kegelapan yang mereka kira telah ditinggalkan jauh di belakang, ternyata sudah menempel dan mengikuti mereka pulang ke desa Jiriharjo. Bayangan-bayangan dari masa lalu yang kelam terus menghantui mereka, bahkan di tempat yang seharusnya paling aman, rumah mereka sendiri. Gambar misterius dari surya, simbol aneh yang muncul di lantai, dan munculnya wajah-wajah penuh penderitaan di jendela, semuanya menandakan bahwa pertarungan jauh dari selesai. Kehadiran Reza dan Rina, dua bersaudara yang juga punya dendam dengan entitas yang sama, membawa secercah harapan sekaligus ancaman baru. Mereka membawa petunjuk dan pengetahuan tentang 7 jantung kutukan yang tersebar, dan satu-satunya cara untuk benar-benar merdeka adalah dengan menghancurkan semuanya dari sumbernya. Kini, Rizky dan Dinda, bersama Pak Hadi, Reza, dan Rina, harus membuat pilihan yang paling berani, kembali ke sarang iblis untuk mengakhiri teror ini selamanya. Apakah ini adalah akhir dari penderitaan mereka, atau justru awal dari pertarungan yang lebih dahsyat? Terima kasih telah menyaksikan perjuangan Rizky dan Dinda di episode kali ini bersama kami di Shyflash Channel dan untuk para pembaca setia di shyflash.com. Kisah ini belum berakhir, dan perjuangan sesungguhnya baru akan dimulai. Jangan lupa berikan dukungan kalian dengan tombol like, menulis komentar, dan melakukan share agar kisah ini bisa sampai ke lebih banyak orang dan kita bisa terus berkarya. Sampai jumpa di kelanjutan cerita mencekam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.